Halo calon pengantin, saya Agnes. Kali ini saya akan sharing tentang kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh pasangan calon pengantin. Anemia. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah kurang dari normal atau 12 mg per desiliter. Tanda anemia antara lain biasa disebut 5L: lesu, letih, lemah, lelah, lunglai, pusing, dan mata berkunang-kunang. Dampak anemia pada ibu hamil: pertumbuhan janin terhambat, bayi berat lahir rendah atau BBLR, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, bayi mengalami kelainan bawaan, anemia pada bayi yang dilahirkan, dan risiko perdarahan saat melahirkan. Jika catin perempuan mengalami anemia, perlu segera ditangani dan menunda kehamilan dengan cara ber-KB. Infeksi menular seksual atau IMS. IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun gejala IMS meliputi adanya duh tubuh atau cairan yang keluar dari alat kelamin, vagina, penis, atau cairan dari anus yang berbeda dari biasanya. Rasa perih atau nyeri atau panas pada saat buang air kecil atau setelah buang air kecil. Ada luka terbuka atau basah di sekitar kelamin atau sekitar mulut. Luka bisa nyeri, bisa juga tidak. Ada semacam jaringan yang tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar kelamin. Terjadi pembengkakan pada lipatan paha. Pada laki-laki terdapat bengkak dan nyeri pada kantung pelir atau buah zakar. Sakit perut di bagian bawah yang sering kambuh, tetapi tidak berhubungan dengan menstruasi. Keluar darah setelah berhubungan seksual, dan demam. Adapun jenis-jenis IMS beserta dampaknya dalam kesehatan reproduksi meliputi A. Gonorek atau kencing nanah menyebabkan kemandulan, kehamilan di luar rahim, bayi lahir dengan konjungtivitis gonore dan mengakibatkan kebutaan. B. Sifilis atau raja singa menyebabkan keguguran, bayi lahir cacat, atau kematian bayi. C. Herpes genitalis, pintu masuk infeksi lain dan sering kambuh seumur hidup. D. Chlamydia, kemandulan, kehamilan di luar rahim, bayi lahir dengan konjungtivitis, chlamydiosis, dan mengakibatkan kebutaan. E. Kondiloma acuminata atau jengger ayam, dapat menimbulkan kanker penis dan kanker mulut rahim. Ingatlah bahwa hubungan seksual yang aman, bertanggung jawab, dan dengan pasangan yang sah adalah cara menghindari IMS. HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus penyebab AIDS. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kumpulan gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Gejala HIV. Setelah terinfeksi HIV, seseorang tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi dapat menularkan virus HIV melalui cairan tubuh, darah, sperma, cairan vagina, bahkan ASI. Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun. Kemudian mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Bagaimana pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak? Apabila salah satu atau kedua pasangan mempunyai faktor risiko, maka lakukan tes HIV. Jika salah satu atau kedua pasangan mengidap HIV, minum obat ARV sesuai anjuran secara teratur seumur hidup.
Pasangan ODA harus minum obat ARV dan selalu menggunakan kondom setiap berhubungan seksual. Jika pasangan ODA ingin memiliki anak, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk merencanakan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Lakukan tes HIV pada saat pemeriksaan kehamilan pada trimester 1 dan berikan ARV profilaksis pada ibu yang HIV. Infeksi saluran reproduksi atau ISR. ISR adalah masuk dan berkembang biaknya kuman penyebab infeksi ke dalam saluran reproduksi. ISR dapat ditularkan tanpa hubungan seksual. Jenis-jenis ISR dan dampaknya antara lain Candidiasis vaginalis mengakibatkan lecet pada kulit di sekitar kelamin. Vaginosis bacterialis menyebabkan penyakit radang panggul, ketuban pecah dini, kelahiran prematur, dan BBLR. Trichomoniasis menyebabkan kelahiran prematur dan BBLR. Kurang energi kronis atau KEK. KEK adalah keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan gizi, yaitu kalori dan protein yang berlangsung lama atau menaun. Ingat bahwa ambang batas lingkar lengan atas atau lila pada wanita usia subur adalah 23,5 cm. Jika ibu hamil KEK, maka berisiko untuk ibu dan janinnya seperti anemia, perdarahan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi, bayi berat lahir rendah, bayi lahir mati, kelainan bawaan pada janin, dan stunting. Infertilitas. Infertilitas adalah kondisi pada pasangan usia subur yang berhubungan seksual secara teratur 2-3 kali seminggu dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi yang belum pernah dan belum mampu mempunyai anak paling sedikit dalam kurun waktu 12 bulan. Adapun faktor risikonya, gaya hidup, merokok, gizi buruk, obesitas, defisiensi mikronutrien, konsumsi alkohol, stres, dan olahraga berat. Konsumsi obat-obatan tertentu, keterpaparan terhadap suhu tinggi dan bahan berbahaya bagi kesuburan, misalnya panas, radiasi sinar X, logam, dan pestisida. Hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit menular berupa peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat ditularkan melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi. Apabila salah satu catin menderita hepatitis B, akan dapat menularkan kepada pasangan dan keturunannya. Gejala. Tidakkah sudah sering tanpa gejala? Hepatitis disebut silent killer. Gejala yang dapat timbul meliputi demam, mual dan muntah, kencing berwarna gelap seperti teh, mata dan kulit berwarna kuning. Bila sudah terdeteksi hepatitis B, segera konsul ke dokter. Perlukaan pada kulit harus selalu dibalut. Tidak berbagi peralatan mandi seperti pisau cukur, sikat gigi, sisir, gunting kuku dengan orang lain. Diabetes mellitus. DM merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter pada pemeriksaan gula darah sewaktu. Screening DM diperlukan untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilannya dan melahirkan bayi yang sehat. Apakah gejala DM? Trias DM, banyak makan, banyak minum, sering kencing, mudah lelah dan mengantuk,
penglihatan kabur, penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan, bila terdapat luka lebih sulit sembuh, masalah pada kulit, gatal-gatal, iritasi, dan sebagainya. Dampak DM terhadap kehamilan. Berat badan bayi lahir di atas normal atau bayi lahir besar. Bayi berisiko mengalami hiperbilirubinemia atau kuning. Peningkatan risiko kelahiran prematur atau lahir sebelum waktunya. Peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan. Peningkatan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Bayi berisiko mengidap diabetes saat dewasa. Malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup pada sel darah merah dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Seseorang yang menderita malaria dapat terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala. Malaria dapat menyebabkan anemia dan pada janin perempuan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia kehamilan dapat menyebabkan keguguran, risiko perdarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan BBLR. TORCH. TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus atau CMV, dan herpes simplex virus 2 atau HSV2. Dampak. Infertilitas baik janin perempuan maupun laki-laki kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin. Adapun penularan, 1. Penularan aktif. Konsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus dan tidak dimasak sempurna. Makanan atau sayuran dapat terkontaminasi virus dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain. 2. Penularan pasif. Ibu hamil pengidap TORCH ke janin. Nah, setelah mengetahui kondisi-kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pasangan pengantin, diharapkan pasangan catin untuk selalu menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Cukup sekian sharing materi di kelas catin kali ini. Sampai bertemu lagi di kelas catin berikutnya. Halo calon pengantin dimanapun kalian berada, saya Noni. Kali ini saya akan sharing tentang kanker payudara dan kanker leher rahim. Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, namun tidak termasuk kulit payudara. Faktor risiko kanker payudara meliputi 1. Merokok atau terpapar asap rokok. 2. Ibu atau saudara ibu yang memiliki kanker payudara. 3. Menopause atau berhenti haid lebih dari 50 tahun. 4. Menstruasi pertama kali sebelum usia 12 tahun. 5. Tidak memiliki anak atau infertilitas. 6. Melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun. 7. Tidak pernah menyusui. 8. Riwayat adanya penyakit tumor jinak payudara. 9. Adanya riwayat penyakit kanker pada anggota keluarga lainnya. 10. Diet dan faktor yang berhubungan dengan diet. Waspadalah pada tanda-tanda berikut ini. 1. Penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. 2. Salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. 3. Lekukan seperti lesung pipit pada kulit payudara. 4. Pembengkakan pada lengan bagian atas. 5. Perubahan penampilan puting payudara. 6.
keluar cairan seperti susu atau darah dari salah satu puting. 7. Benjolan pada payudara. Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 1. Sadari pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada hari ke-7 sampai 10 dihitung dari hari pertama menstruasi. 2. Sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter, bidan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sadanis dapat dilakukan setiap 1 tahun sekali atau jika ditemukan kelainan saat sadari. 3. Pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada perempuan di bawah usia 40 tahun untuk membuktikan adanya benjolan yang mengarah kepada keganasan. 4. Pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan ini dilakukan pada perempuan usia 40-50 tahun setiap 2 tahun sekali, atau pada perempuan usia di atas 50 tahun setiap 1 tahun sekali. Mari kita praktikkan cara melakukan sadari. Langkah pertama, mulai dengan melihat payudara Anda di cermin dengan posisi kedua lengan di samping tubuh. Angkat kedua tangan ke atas dan perhatikan apakah ada perubahan pada payudara. Perhatikan ukuran, bentuk, warna kulit, ada tidaknya kerutan pada kulit payudara, ada cekungan atau tarikan kulit ke dalam. Letakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi dan perhatikan apakah terjadi perubahan pada payudara. Langkah kedua, bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Langkah ketiga, lakukan perabaan payudara. Dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Bila dalam keadaan berbaring, letakkan sebuah bantal atau handuk di bawah pundak sisi payudara kanan. Langkah keempat, angkat lengan tangan kanan ke atas dan tekuk siku sehingga tangan memegang bagian atas punggung atau kepala. Kemudian, gunakan permukaan jari tangan kiri meraba, menekan payudara dengan gerakan melingkar, dimulai dari bagian luar, yaitu tepi payudara sampai ke bagian dalam atau puting. Rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Selanjutnya, pencet bagian hitam sekitar puting susu. Amati apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Cermati seluruh bagian payudara hingga ke daerah ketiak. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, dari atas sampai ke bawah, dari kiri sampai ke kanan, dari pundak. Langkah kelima, ulangi gerakan yang sama pada payudara kiri. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kanker leher rahim. Kanker leher rahim adalah keganasan yang terjadi dan berasal dari sel leher rahim. Penyebab kanker leher rahim adalah human papilloma virus. Adapun faktor risiko kanker leher rahim antara lain: 1. Berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. 2. Ibu atau kakak yang menderita kanker leher rahim. 3. Perokok aktif maupun pasif. 4. Penurunan daya tahan tubuh. 5. Menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum usia 17 tahun. 6. Perempuan yang melahirkan banyak anak. 7. Terpapar infeksi menular seksual. Apakah kanker leher rahim dapat dicegah? Pencegahan primer kanker leher rahim dapat dilakukan melalui vaksinasi human papilloma virus secara mandiri. Bagaimana deteksi dini kanker leher rahim? Deteksi dini dapat dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual, minimal dilakukan setiap tahun atau 3-5 tahun sekali.
Deteksi dini dapat dilakukan dengan tes IVA ataupun pap smear dan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Apa gejala kanker leher rahim? Pada stadium awal umumnya tidak bergejala, namun pada stadium lanjut menunjukkan gejala seperti perdarahan yang tidak normal dari vagina berupa bercak hingga menggumpal bahkan berbau busuk, perdarahan pasca senggama, nyeri setelah buang air kecil ataupun buang air besar, dan keputihan yang berbau busuk. Oke, cukup sekian sharing materi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas Catin berikutnya. Halo calon pengantin, saya Lena. Pada kali ini, saya akan sharing tentang kehidupan seksual dan gangguan seksual pada suami istri. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual, terutama bagi mereka yang sudah menikah. Pasangan harus berkomunikasi satu sama lain terkait kebutuhan seksualnya, sehingga tercipta kehidupan seksual yang sehat dan berkualitas. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisik antara lain, ada tidaknya penyakit, pola hidup, dan sedang dalam masa pengobatan. Faktor psikis antara lain, ada tidaknya stres, kejenuhan, serta keharmonisan dengan pasangan. Ada kalanya kehidupan seksual terganggu oleh karena beberapa hal. Dan ini bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Gangguan seksual pada laki-laki antara lain: 1. Gangguan dorongan seksual. Misalnya, dorongan seksual yang hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua, adanya disfungsi ereksi yang kita sebut dengan impotensi, bisa terjadi karena adanya faktor fisik seperti adanya penyakit diabetes mellitus atau justru faktor psikis seperti adanya stres. Yang ketiga, adanya gangguan ejakulasi. Ini bisa terjadi ejakulasi dini atau adanya ejakulasi yang terhambat. Dan yang keempat, adanya gangguan orgasme, di mana tidak bisa mencapai orgasme. Gangguan seksual yang bisa terjadi pada perempuan antara lain: 1. Gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual yang hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua adalah gangguan bangkitan seksual, di mana vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Dan yang ketiga, rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Dan yang keempat, tidak bisa atau sulit mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Bagaimana mencegah gangguan seksual? 1. Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama dengan pasangan. 2. Bersikap dan bicara terbuka apa adanya. 3. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa. Yang keempat, hindari gaya hidup tidak sehat, misalnya rokok, stres, kurang tidur, pola makan tidak baik, dan tidak berolahraga. 5. Jangan mengkonsumsi obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Yang keenam, jagalah keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. 7. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. 8. Jangan melakukan hubungan seksual sebagai hal yang rutin. Sebelum menikah, pastikan melakukan perawatan tubuh. Perawatan tubuh bisa dilakukan 40 hari menjelang pernikahan atau minimal 3 hari sebelum pernikahan dan 3 hari setelah pernikahan.
Ramuan herbal apakah yang diperlukan oleh calon pengantin? 1. Massage dengan minyak zaitun. Manfaatnya adalah untuk mengencangkan peredaran darah dan menyegarkan tubuh. Yang kedua, lulur. Lulur tradisional dengan bahan kunyit, melati, mawar, dan minyak zaitun akan memberikan manfaat membersihkan dan menghaluskan kulit dan mengencangkan kulit. 3. Ramuan ratus calon pengantin. Ramuan ini terdiri dari daun pandan, pinang, jahe, kunyit, daun salam, cengkeh, daun sirih, serai, dan berbagai macam bunga. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan diri karena menghilangkan bau badan, mengurangi lendir vagina, dan membuat organ intim terasa lebih rapat. 4. Jamu rapet wangi. Ramuan ini terdiri dari daun sirih, daun pandan, jahe, dan madu. Manfaatnya dapat menghilangkan, mengurangi lendir vagina, dan membuat organ intim terasa lebih rapat. 5. Jamu Raja Kuat 1. Terdiri dari jahe, serai, dan madu. Manfaatnya untuk meningkatkan vitalitas pria. Selanjutnya ada jamu Raja Kuat 2. Terdiri dari campuran bawang putih dan madu. Manfaatnya meningkatkan vitalitas pria. Terakhir ada jamu penyubur. Bisa dibuat dari kunyit, serai, jeruk nipis, dan madu. Manfaatnya bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Oke, cukup sekian materi sharing kali ini. Sampai bertemu lagi di kelas chatting selanjutnya.